Semua mendadak sunyi. Namun ketika mereka berpikir semuanya selesai, sesuatu muncul. Sosok itu berdiri lebih tinggi, lebih mengerikan. Itulah Wewe Gombel. Tanpa peringatan ia melompat menyerang Tama. Malam itu suasana desa berubah mencekam. Seorang perempuan bernama Marni diarak oleh warga desa dengan penuh amarah. Tanpa bukti, tanpa belas kasihan, ia dituduh merebut suami orang. Makian, teriakan, dan hinaan menggema di sepanjang jalan desa. Marni hanya bisa menangis. Tubuhnya lemah, namun langkahnya dipaksa terus berjalan menuju sebuah pohon besar di pinggir hutan. Di sanalah hukuman itu akan dijatuhkan. Saat tali mulai disiapkan, mata Marni tiba-tiba terpaku pada sesuatu. Anaknya digendong oleh seorang perempuan di tengah kerumunan. Marni menjerit histeris, namun tidak ada yang peduli. Warga justru menariknya lebih kasar, seolah ceritanya tak berarti. Tali pun dikencangkan, nafasnya tersengal, air matanya jatuh tanpa henti. Saat kemudian tubuhnya tergantung kaku di bawah pohon itu. Dan sejak malam itu sesuatu mulai bangkit dari rasa sakit dan kehilangan seorang ibu. 40 tahun setelah berlalu sejak kematian tragis Marni di bawah pohon tua itu. Di suatu pagi yang tenang, sebuah keluarga kecil datang ke desa itu. Terdiri dari seorang ibu dan 2 orang anaknya. Anak perempuan bernama Anissa dan adiknya Aan yang memiliki keterbatasan sejak lahir. Mereka datang bukan tanpa alasan. Mereka ingin menjauh dari hiruk-pikuk kota, mencari ketenangan dan memulai hidup baru. Namun mereka tidak tahu bahwa tempat yang mereka pilih justru menyimpan sesuatu yang tidak pernah tidur. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh Pak Lurah, seorang pria tua yang ramah, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia menawarkan sebuah rumah tua peninggalan lama yang sudah lama kosong. Saat pertama kali melihatnya, mereka langsung tertarik. Suasana yang tenang. Rumah itu tampak nyaman, namun terlalu sunyi, seolah menunggu seseorang untuk tinggal di dalamnya. Mereka pun memutuskan untuk menetap di sana, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari semuanya. Hari pertama terasa biasa saja. Anissa mulai menyadari sesuatu yang aneh. Di pintu masuk tergantung seutas tali kecil diikat dengan simpul yang tidak biasa. Awalnya ia menganggap itu hiasan, namun semakin masuk ke dalam rumah semakin banyak benda serupa yang ia temukan. Di jendela kamar, di pintu kamar mandi, bahkan di sudut-sudut ruangan yang tersembunyi. Tali dengan simpul yang sama, seolah sengaja dipasang, bukan untuk hiasan, melainkan untuk menahan sesuatu. Hari-hari pertama mulai terasa tidak nyaman, dan keanehan mulai terjadi. Malam itu Anissa sedang melaksanakan sholat di kamarnya. Suasana sunyi, hanya terdengar suara angin di luar jendela. Namun tiba-tiba terdengar suara dari dalam lemari. Nah, kunciin ya. Anissa membeku, tubuhnya kaku. Kejadian itu bukan yang terakhir. Suatu sore menjelang maghrib, Anissa pergi ke warung kecil di ujung jalan. Suasana desa mulai berubah, langit menguning, angin berhembus lembut dingin. Di warung itu ia melihat seorang ibu dengan wajah panik memanggil anaknya. Anissa terdiam. Nama itu kembali muncul, Wewe Gombel. Nama yang dulu hanya ia dengar sebagai cerita menakutkan. Namun di desa ini, nama itu terdengar seperti peringatan. Malam berikutnya, Ibu Anissa terlihat duduk sendiri di dekat mesin jahit tua di ruangan tengah. Lampu redup, suasana sunyi. Namun ia berbicara sendiri, mulutnya komat-kamit seolah sedang berbicara dengan seseorang. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Anissa mencoba memanggilnya, namun ibunya tidak merespon. Tatapannya kosong dan senyumnya perlahan berubah menjadi asing. Teror semakin nyata. Suatu malam saat Anita kembali sholat, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari atas plafon. Pelan namun jelas, menangis seperti minta tolong.
Anissa menoleh ke atas, nafasnya tertahan, dan perlahan dari lubang kecil di plafon muncul tubuh seorang bayi. Tubuhnya perlahan turun, semakin dekat, namun tepat sebelum menyentuh lantai, tubuh bayi itu tersentak keras dan ditarik kembali ke atas, menghilang dalam kegelapan, seakan ada sesuatu yang tidak mengizinkannya turun. Dan kejadian paling mengerikan terjadi pada Aan. Sore itu Aan bermain sendiri di ruang tamu. Rumah dalam keadaan sepi. Tiba-tiba ada suara mengetuk pintu disertai salam. Aan mendekat, ia mengintip dari lubang kunci. Ada seseorang di sana, namun dalam sekejap suara keras menghantam pintu membuat Aan terpental. Namun tak lama seseorang datang memeluknya. Aan langsung tersenyum seolah merasa aman. Beberapa detik kemudian terdengar suara dari belakang, suara Anissa. Aan menoleh perlahan. Anissa berdiri di teras dengan wajah bingung. Aan sendirian di luar. Di tengah ketakutan itu, Anissa bertemu dengan seorang perempuan bernama Irma yang oleh warga dianggap gila. Namun Irma selalu memperingatkan dan diam-diam memberikan tali-tali kecil itu sebagai penangkal, seolah ia tahu apa yang sebenarnya tinggal di rumah itu. Di sebuah musola kecil, Tama, anak Pak Lurah, sedang melaksanakan sholat sendirian. Suasana hening hingga tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan. Pelan namun jelas. Tama menghentikan bacaannya dan perlahan menoleh. Di hadapannya berdiri sosok perempuan dengan tertawa misterius. Siang itu suasana rumah mulai memanas. Ibu Anissa terlihat marah besar. Desain batik yang sudah ia susun rapi kini penuh coretan dan pelakunya adalah Aan. Aan hanya diam, tanpa benar-benar mengerti kesalahannya. Masalah semakin besar, tinta printer habis, dan desain itu harus dikirim sore ini. Dalam keadaan panik, Anissa mencoba menenangkan ibunya. Ia menawarkan sebuah solusi, ia akan mencari tinta ke kota. Ibunya hanya menghela nafas, lelah dan kesal. Anissa pun keluar rumah menuju rumah Tama. Namun di tengah perjalanan langkahnya terhenti di depan pohon tua itu. Pohon tempat semua cerita buruk bermula. Dan tiba-tiba terdengar suara sayu pemanggil. Anissa terdiam, matanya menyapu sekeliling. Namun tidak ada siapa-siapa. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan berasal dari arah pohon. Tanpa sadar, Anissa melangkah mendekat. Semakin dekat, tangannya perlahan terangkat, hampir menyentuh batang pohon. Tiba-tiba terdengar teriakan. Anissa tersentak kaget. Itu Irma, perempuan yang selama ini dianggap gila oleh warga. Anissa marah. Ia merasa diikuti, merasa diganggu. Namun Irma tidak peduli. Ia hanya menyodorkan tali kecil itu lagi. Dengan wajah panik, seolah tahu apa yang hampir terjadi. Anissa hampir saja memukulnya, namun tiba-tiba Tama datang dan melerai. Singkat cerita, Tama mengajak Anissa ke rumahnya, dan dari sana mereka pergi ke kota untuk membeli tinta printer. Menjelang maghrib, Anissa kembali ke rumah. Namun suasana terasa beda, lebih dingin, lebih sunyi, dan lebih berat. Di teras, Aan duduk sendirian. Ia nampak sedih. Anissa terkejut ibunya datang. Ia sedang menghukum Aan. Semua desain di laptop juga dirusak oleh Aan, padahal itu sangat penting dan harus dikirim hari ini. Jangan coba-coba kamu membela dia. Anissa pun tidak bisa membantah. Dengan berat hati, ia meninggalkan Aan di luar. Ibu dan Anissa sibuk mencetak ulang desain, dan akhirnya seorang kurir datang untuk mengambil hasil cetakan itu. Namun Aan sudah tidak ada. Awalnya ia mengira Aan hanya bermain di sekitar, namun setelah dipanggil berkali-kali tidak ada jawaban. Panik mulai terasa. Namun hasilnya sama, tidak ada jejak, tidak ada suara, seolah Aan hilang begitu saja. Malam itu mereka mendatangi rumah Pak Lurah dengan wajah penuh ketakutan dan melaporkan bahwa anaknya Aan hilang. Pak Lurah terdiam, wajahnya berubah serius, seolah ia sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Dengan suara berat Anissa bertanya, apakah ini ada hubungan sama Wewe Gombel? Apa itu cuma mitos? Pak Lurah menarik napas panjang dan mulai bercerita. 40 tahun yang lalu, seorang anak kecil bernama Badri duduk di teras rumahnya ditemani ibunya minum jamu yang dijual oleh seorang perempuan bernama Marni. Marni dikenal sebagai penjual jamu keliling, cantik, ramah, namun hidupnya sederhana. Namun saat itu matanya sempat melirik ke arah seorang pria, ayah Badri, yang memang dikenal tampan. Namun kehidupan Marni berubah sejak itu. Di perjalanan pulang, ia digoda oleh sekelompok pemuda dengan kata-kata kotor. Namun Marni tidak menggubris dan terus berjalan hingga ia sampai di hutan sepi. Di sanalah semua terjadi. Para pemuda itu mengepungnya dan mengurungnya. Salah satu dari mereka berbisik, "Layani aku seperti kamu melayani ayahku." Pemuda itu adalah Jantra, kakak dari Badri. Marni marah, ia melawan, memukul Jantra dengan sebotol jamu. Namun jumlah mereka terlalu banyak dan malam itu Marni diperkosa secara bergilir. Sejak kejadian itu hidupnya hancur. Ia trauma dan akhirnya hamil. Warga desa bukannya membantu, justru mengucilkannya. Marni melahirkan sendirian tanpa bantuan siapapun. Dan sejak saat itu dendam mulai tumbuh. Suatu hari Marni membunuh salah satu pemuda itu. Sejak itu ia berubah, rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh dan selalu berjalan keliling desa sambil menggendong anaknya. Orang-orang menyebutnya gila, namun tidak ada yang tahu betapa hancurnya hatinya sebagai seorang ibu. Suatu hari Ibu Badri merasa kasihan dan menawarkan bantuan. Namun Marni hanya berkata, "Ini hasil perbuatan anakmu Jantra." Belum sempat dijelaskan, warga datang dan menuduh Marni sebagai pembunuh. Marni ditangkap, bayinya dirampas. Ia berusaha melawan namun sia-sia dan ia diseret. Ia melawan dengan sisa tenaganya, namun jumlah warga terlalu banyak dan akhirnya Marni diarak menuju pohon tua itu. Sebelum mati, ia berteriak akan kembali dan akan membalas dendam. Dan sejak saat itu, desa ini tidak pernah sama lagi. Setiap anak yang merasa ditelantarkan, yang tidak dicintai, atau yang disakiti akan didatangi oleh Marni atau Wewe Gombel, dan mereka tidak akan kembali. Menurut kepercayaan warga desa, hanya ada satu cara untuk menemukan anak yang dibawa oleh Wewe Gombel, yaitu mengumpulkan seluruh warga dan membuat suara untuk mengganggu dunia mereka. Malam itu seluruh warga desa berkumpul membawa obor dan alat apa saja yang bisa menimbulkan suara. Semua ditabuh bersamaan, bunyi bising menggema ke seluruh penjuru desa, seolah mereka sedang memanggil sesuatu atau menantang sesuatu untuk keluar. Anissa ikut dalam pencarian itu dengan harapan adiknya masih bisa ditemukan. Namun setiap sudut sudah mereka lewati. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Aan seolah ditelan bumi. Di tengah kerumunan di antara cahaya obor yang bergerak, tiba-tiba Anissa melihat sesuatu. Seorang wanita berdiri diam dengan rambut panjang acak-acakan. Wajahnya pucat, matanya menatap tajam ke arah Anissa. Itu Marni. Namun anehnya, tidak ada satupun warga yang menyadarinya, seolah hanya Anissa yang bisa melihat. Nafas Anissa mulai tidak teratur, kakinya melemah dan ia terjatuh pingsan. Keesokan harinya Anissa terbangun. Di sampingnya ibunya duduk dengan wajah penuh penyesalan. Ia meminta maaf kepada Anissa
Ia merasa bersalah karena terlalu menyakiti kalian. Namun semua sudah terlambat. Aan belum ditemukan. Suatu hari di depan rumah, ia kembali bertemu Irma, perempuan yang selalu membawa tali penangkal itu. Irma menyodorkannya lagi dengan wajah serius. Ia menerimanya lalu membantingnya ke tanah dan menginjaknya. Dalam keputusasaan, Anissa mendatangi Tama dan bertanya, "Apa Aan masih bisa kembali?" Tama hanya menjawab pelan, "Insya Allah kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan." Namun jawaban itu tidak cukup bagi Anissa. Ia pergi ke tempat pohon tua itu. Dengan emosi yang memuncak, ia berteriak. Ia memaki, menantang, dan menjerit hingga suaranya serak, tubuhnya lelah. Dan akhirnya ia terduduk di bawah pohon itu. Namun bibirnya masih bergetar mengucapkan, "Kembalikan Aan." Dan saat itulah sesuatu menjawab. Dari atas pohon perlahan muncul sosok turun dari batang pohon. Itu Marni. Tiba-tiba Tama datang. Anissa terpaku, tidak bisa bergerak. Jarak mereka tinggal beberapa langkah. Dengan cepat dan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suara bacaan menggema. Marni menjerit, suara yang menggetarkan, bukan seperti manusia. Anissa ikut menjerit, tubuhnya bergetar seolah ada sesuatu yang masuk. Dan dalam sekejap tubuh Marni berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Semua kembali sunyi, namun ada satu hal yang tidak ia sadari, bahwa saat itu Marni tidak benar-benar pergi. Dia masuk ke dalam tubuh Anissa. Sementara itu, ibu Anissa tidak henti-hentinya berdoa, memohon agar anaknya dikembalikan. Tiba-tiba terdengar suara kecil. Ibunya terdiam, seolah tidak percaya. Dengan jantung berdebar, ia berlari keluar dan di pintu berdiri Aan. Tanpa berpikir, ia langsung memeluknya sangat erat. Suatu hari seorang teman lama datang, Mita, seorang gadis indigo. Anissa menyambutnya dengan senang. Namun pertanyaan pertama Mita membuat suasana berubah. "Di rumah ini ada sesuatu ya?" Mita menyebutkan beberapa titik, mesin jahit, kamar mandi, dan di dapur. Yang paling berbahaya di dapur karena ada hubungannya dengan Aan. Saat Anissa pergi ke dapur, Mita bermain dengan Aan. Namun tanpa mereka sadari ada yang mengawasi. Dari kejauhan sepasang mata penuh kebencian. Itu Anissa atau seseorang di dalamnya. Ia mendekat perlahan dan merebut mainan itu. Tatapannya dingin, tidak mengenali Mita, seolah berkata, "Dia milikku." Malam itu Mita tidur di kamar Anissa. Baru saja ia berbaring, tiba-tiba sesosok tubuh muncul dari lubang plafon. Turun perlahan mendekat, namun Mita tidak takut. Sosok itu menerjang, tangannya mencekik leher Mita, kuat mematikan. Mita megap-megap tidak bisa bernapas. Dengan sisa tenaga ia meraih tasnya dan menempelkan sebuah benda. Dalam sekejap sosok itu menghilang. Saat mereka pulang, Anissa dan Aan masuk lebih dulu. Dan saat itulah Irma muncul. Ia menyodorkan benda penangkal. Mita bingung, tidak mengerti. Namun saat Irma hampir jatuh, Mita menahannya. Dan dalam sekejap penglihatan itu muncul. Irma kecil dibawa oleh sosok mengerikan. Seorang perempuan berambut panjang yang dikenal sebagai Wewe Gombel. Malam itu mereka makan bersama, namun Mita tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Anissa. Gerakannya tidak wajar, kepalanya menyentak, matanya kosong. Dan sesekali ia tersenyum dengan cara yang tidak manusiawi. Di saat itulah Mita sadar itu bukan lagi Anissa, melainkan Marni. Bersamaan dengan itu Pak Lurah dan Tama datang. Ibunya menyambut mereka. Namun Mita merasa ada yang tidak beres. Ia ingin tahu. Dengan cepat ia mengaktifkan robot kecil miliknya yang dilengkapi kamera. Dan dari layar ponselnya Mita melihat Anissa bergerak tidak wajar. Tangannya menyentak ke segala arah, kepalanya miring seperti tubuh yang dikendalikan sesuatu. Mita tidak bisa diam. Ia langsung menuju dapur dan berdiri tepat di hadapan Anissa. Ia berkata kepada Anissa, "Keluar kamu, aku tahu kamu bukan Anissa." Anissa berlahan menoleh. Gerakannya kaku dan di wajahnya sekilas terlihat wajah lain. Wajah Marni.
Matanya tajam penuh kebencian, dan saat ia bicara itu bukan suara manusia. Tiba-tiba Anissa melompat dengan kecepatan yang tidak wajar. Tubuhnya melayang seperti tidak memiliki beban. Ia menerjang Mita dan meraih pisau dalam satu gerakan. Mita berteriak, luka terbuka, darah mengalir. Ia jatuh kesakitan dan teriakannya menggema ke seluruh rumah. Sementara itu Anissa yang kini bukan lagi dirinya berjalan cepat sambil mengayunkan pisau. Setibanya di ruangan tengah, tanpa ragu ia langsung menyerang ibunya sendiri. Namun Pak Lurah berhasil menariknya. Tama langsung maju menghadang Anissa, dan dalam sekejap pertarungan pun terjadi. Serangan Anissa brutal, cepat dan tidak terduga. Tiba-tiba tubuh Anissa berhenti. Kepalanya mendongak ke atas, tangannya menegang, matanya membelalak dan tubuhnya roboh. Semua mendadak sunyi. Namun ketika mereka berpikir semuanya selesai, sesuatu muncul. Sosok itu berdiri lebih tinggi, lebih mengerikan. Itulah Wewe Gombel. Tanpa peringatan ia melompat menyerang Tama. Gerakannya kini lebih cepat, lebih puas karena ini adalah wujud aslinya. Tama mencoba melawan, menusuk berkali-kali, namun tidak ada efek. Seolah tubuh itu tidak bisa dilukai. Bahkan ketika kakinya berhasil dipotong, kaki itu tumbuh kembali. Tama terkejut, hampir putus asa. Dalam satu celah Wewe Gombel menyerang. Tangannya mencengkram leher Tama, kuat tidak terlepas. Tama berusaha melawan, namun tenaganya lemah. Namun di saat terakhir Mita datang. Dengan sisa tenaganya ia menempelkan benda penangkal ke tubuh makhluk itu. Dalam sekejap Wewe Gombel itu menjerit. Suaranya mengerikan, memekakan telinga. Asap hitam keluar dari tubuh Anissa, berputar dan menghilang.